Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Doni Christian. Kali ini kita akan kembali melanjutkan eh, bahas pembahasan kita langsung. Kita menonton antara di week yang keempat, hari yang ketiga, match yang pertama antara Onyx versus Team Liquid. Ini harusnya menjadi 2-0 ya, guys. Secara di atas kertas ini hashtag 1 melawan hashtag 9, harusnya 2-0 bagi Onyx ya. Siarkan langsung Harusnya. dari MPL Arena Kita lihat aja Jakarta. gimana. MPL Indonesia Season 16 powered by Munton. Support by PBESI. Presented by official turnamen smartphone Samsung Galaxy. Official e-wallet GoPay. Go. Official coffee Good Day. We own this. Memasuki hari yang ketiga di minggu yang keempat, inilah dia pertarungan 3 match yang akan kita saksikan di MPL Indonesia Season 16. Dan tentunya budi bahagia banget di sini di MPL Arena, wajah-wajah dari semua super fans yang hadir dari Sonic dan juga The Cavalries. Mereka harap-harap cemas tentunya menyaksikan tim mereka untuk berjuang. Namun bukan hanya 2 tim ini saja yang sedang diperbincangkan karena kita tahu Super Fans Pick untuk 9 tim yang ada di MPL ID tentu akan terus berubah seiring berjalannya waktu dan juga berjalannya match. Kita akan mencari tahu bersama bagaimana di pembukaan hari ini suara dari semua super fans. Dan inilah dia, kira-kira berada di mana posisi tim kesayangan kalian di Super Fans Pick hari ini? Masih bertengger di pucuk. Di pojok sana, Onyx tak tergeser satu hari pun. Sepertinya kita melihat Onyx terus-menerus berada di situ. Tapi EVOS mengikuti di belakangnya. Ditambah dengan RRQ, lalu Navi. Tim Liquid rupanya mendapatkan suara cukup banyak. Naik ke arah atas. Dilihat dari harapan-harapan dari The Cavalries. Tapi Bigatron by Vitality, Alter Ego, Dewa United dan juga Geekfam semakin mengecil suara untuk Geekfam. Dan caranya tentunya buat kalian yang bingung gimana ini diambil, kalian langsung aja tulis di kolom komentar tentang timnya, apapun itu, mau go Onyx, ayo Onyx, lalu hashtagnya pun pokoknya semuanya yang berhubungan dengan timnya. Jadi tulis TLID, Liquid, semua pokoknya kita akan menghitung dari banyaknya komentar yang ada di kolom. Dan tentu saja hari ini kita melihat pertarungan yang sebenarnya cukup berbeda jauh dengan kondisi dari kedua tim. Tim Onyx, mereka benar-benar menduduki area teratas. Di pucuk tak terkalahkan satu match pun. Seperti yang kita tahu, Sang Raja Langit. Mereka seperti tak tergoyahkan. Tapi di sisi lain, untuk tim Liquid ID, posisinya mereka belum memenangkan satu match pun. Ini mujizat sih Perbedaannya kalau Onyx memang kalah ya nolnya lawan tim Liquid. tidak kebalik. Tapi kita juga tahu Onyx pernah mengalami hal yang sama. Mereka sempat berada di bawah dasar klasemen. Tapi di musim lalu mereka berhasil keluar sebagai sang juara. The Cavalries tentunya menaruh harapan penuh bahwa mereka bisa comeback untuk lebih baik masuk ke dalam babak playoff. Mungkin itu yang harus Dari mereka Pak. harapkan. Oh, dari Pak. Dan tentu saja kita mengucapkan Lupa, terima lupa. kasih kepada semua superfans yang ada di sini dan juga kepada para sponsor dan partner MPL Indonesia Season 16 powered by Munton, supported by PBSI, presented by official turnamen smartphone Samsung Galaxy, official e-wallet GoPay, official coffee Good Day, dan partner ini sports ada Simpati, Dunia Games, Gamesmack dan juga Good Time. Tak lupa advertiser kita, Kacang Sukro dan juga Yoritos. Ditambah ada supplier Head and Shoulder, UBS Gold, Royal Guard dan juga Imaginary. Dan di MPL Arena begitu ramai. Coba dong ini kasih semangat dan suaranya untuk MPL Arena. Sorak-sorai dari Sonic dan The Cavalries.
akan mengiringi jalannya pertarungan. Inilah dia match pembukaan untuk hari yang ketiga. Tim Onyx dan TLID. Selamat datang kembali di EPL Indonesia. Yeay. Yes, luar biasa tentunya. Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada, seluruh sobat Mobile Legends dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih banyak support yang luar biasa. Walaupun kita sempat melewati online, tapi kita sudah kembali lagi ke MPL Arena. Lihat seluruh superfans sudah berkumpul dari kemarin hingga hari ini di hari penutup minggu yang keberapa? Keempat. Nah, udah di briefing sampai salah lagi. Jewer abis itu ya. Tapi tentunya saya tidak sendiri. Saya bersama dengan orang yang baru saja lulus. Congratulations Nevin, selamat atas kelulusannya. Terima kasih. Sarjana MPL. Sarjana MPL. SMPL. Dan aku gak akan sendiri, tak kenal maka tak sayang. Ada aku Ranger Mas di Bahasa Indonesia. Ada Nevin juga. Ada KB juga yang nanti bakal ngasih tahu super fan speak. Udah dari kemarin soalnya kan. Super Fan Speak yang sebenarnya itu berubah terus setiap harinya. Dan bahkan berubah juga setiap minggunya. Bukan hanya itu. Tiap minggunya menentukan leaderboard, Profesor. Betul sekali. Jadi teman-teman langsung berikan komentar sebanyak-banyaknya untuk tim pilihan kalian yang nantinya itu layak menuju ke M7. Apalagi M7-nya di Indonesia kan. Wah. Mumpung. Begitu dong. M7. M7. Ini spesial nih ya untuk sebentar lagi. Dan kalau gitu nanti kita bakal melihat juga siapa yang paling tinggi. Karena sekarang ada Onyx dan juga RRQ 2 teratasnya. Jadi semakin banyak kalian ngetik nama tim ini bakal punya persentase yang paling tinggi. Ini overall. Overall karena leaderboard ya. Iya. Ini overall ya. Berarti tadi kita lihat masih ada EVOS di peringkat kedua dari Daily biasanya. Daily. Sekarang dari leaderboard kita ada Onyx dan juga RRQ. Dan jangan lupakan untuk ketikannya kalau bisa lebih tepat ya. Ya kan? Misalnya Onyx jangan pakai K gitu loh. Pakai C. Jangan pakai Q juga. Iya, jangan pakai Q. Karena biar masuk hitungan terhadap Super Fan Speak leaderboard. Ingat. Betul. Tim yang berada di atas itu berkat kalian. Berkat ketikan kalian. Tapi Nevin hari ini schedule-nya apa aja, kasih tahu kita semua. Langsung aja kalau gitu kita bahas jadwal hari ini karena akan ada 3 match yang sudah dinanti-nantikan pastinya buat teman-teman yang di rumah ataupun yang hadir di MPL Arena hari ini. Diawali dengan match antara Onyx versus tim Liquid ID. Nanti kita juga punya Bigetron versus RRQ Hoshi. Dan di match terakhir akan ada Dewa United versus Onyx Liquid udah kelihatan. Wah, ini untuk pertandingannya udah pasti ya. Dari ngomongin soal match yang pertama, ini hidup kadang di Onyx, kadang di TLID. Wow. Kadang di atas, kadang di bawah emang. Tapi kita juga tidak boleh lupakan season lalu. Onyx startnya dari #9. Hidup nggak selamanya di Onyx dan hidup nggak selamanya di Liquid. Sama juga. di atas dan di bawah. Benar kan? Benar. Berputar. Cuma Profesor KB boleh dikasih tahu nggak sih, ini dalam regular season ini match poinnya agak cukup berat untuk Liquid. Iya, sejujurnya kalau kita Boleh lihat kasih tahu. sampai dengan minggu yang keempat sekarang, tim Liquid ID kalau misalkan emang benar-benar gak dapetin poin di match ini, mereka akan finish dengan 0-7 dan itu akan memperburuk keadaan. Kenapa? Karena Onyx-nya nanti akan memiliki 7 match point. Yang menandakan kalau Onyx cuma butuh 2 match point lagi nih Nevin untuk bisa secure banget menuju ke babak selanjutnya. Kecuali kalau misalkan emang nanti akan ada perebutan-perebutan lain di urutan 7 dan 8. Tapi menurutku Onyx cuma kayak sekitar ya 5 match lagi mereka udah bahkan secure buat upper mereka. Wah, ini nasib yang Make sure. berbanding 180 Iya. derajat ya. 11 match point itu kalau nggak salah ya itu buat Onyx harusnya udah bener-bener secure banget karena yang bawah-bawahnya lumayan agak sulit buat mengejar. Oke, tapi Nevin, kalau misalnya melihat apapun bisa terjadi di MPL Indonesia, Iya. itu betul. Apapun bisa terjadi. Tapi Nevin, apakah history repeat itself? Wah, tapi iya sih kalau misalnya ngomongin sejarah ya, history. Keren banget Bang Oji sekarang ya. Sarjana. Nah kalau ngomongin sejarah sebenarnya ini bukan pertama kalinya untuk tim Liquid ID ada di bawah juga. Dan untuk bukan pertama kalinya untuk Onyx ada di atas juga. Kita udah sering melihat tapi bukan berarti hal ini bisa bertahan sampai ke babak playoff juga. Dan kalau kita ngelihat secara sejarahnya lagi nih, dari week Turunkan pertama Fabian sampai week Acu, ke-9 sampai di turunkan babak playoff, Aaron ini Siki mereka sama-sama pernah Acu. dari bawah langsung melesat ke atas, Prof. KB. Nah tapi bedanya waktu tim Liquid itu week 1-nya di urutan ke-9 mereka rombak langsung berhasil. Ganti player. Ganti pemain waktu season 14. Tapi jangan lupakan, kamu tadi bilang apa? Week 1. week 1 Berubah di week 2. Week Oh, dua. iya. Sekarang week berapa? Sekarang ada di week yang ke-4. Itu Beda beda jauh ya. makanya. Maupun berubah itu akan berubahnya shifting di week 5. Iya. Nah, week 5
7, 8, 9, apakah dia mampu punya 2-0 terus tanpa balas? Betul. Itu statementnya. Karena kan kalau misalkan kita lihat tadi kan, itu minusnya 10 kan net Iya. game win-nya. Jadi anggap deh tim Liquid emang bener-bener dapetin buruk-buruknya ya, 7-9 untuk match win-nya, match win lose-nya. Minusnya banyak banget. Itu yang harus dikejar juga sama dia. Ini terlepas dari apapun yang berada di luar sana, kita kan kita tahu ya namanya MPL Indonesia itu memang seluruh berita apapun itu kita bisa lihat di sosial media dari sosial MPL ID kan. Ya. Terlepas dari apapun itu, mereka masih punya chance. Tapi bukan berarti mereka harus melakukan ekstrim lagi sih kalau menurut Profesor. Yang ditakutkan adalah ketika ekstrim itu terjadi lagi seperti yang Profesor bilang di week 1, di week 2 dia berubah, itu nggak siap nih. Bisa Iya. jadi. Karena kalau misalnya ngelihat ya dari season sebelumnya mereka benar-benar ganti 5 pemain hanya meninggalkan Aran ya waktu itu. Iya, Nah Aran, kalau iya. sekarang nih mereka pengen coba untuk ganti lagi selain karena resikonya cukup tinggi, mereka juga kemarin udah sempet coba bawa Fabian kan. Iya. Untuk Tapi di kembali mid lagi lane. bermain dan di mid lane. Tapi di mid Tapi menurut aku itu udah salah satu upaya yang lumayan ekstrim juga yang sebenarnya udah mereka coba dan ternyata gagal. Nah, Oke. masalahnya mereka coba lagi kan pakai Firza. Ya. Coba itu lagi kayak ada something yang mungkin ya tim Liquid ID lagi mencoba sesuatu tapi ternyata nggak works juga. Tapi gini, bisa nggak kalau mereka coba, tapi Fabiannya jadi janggal lagi? Berarti Mereka yang belum mid lane coba diisi kan yang sama gitu? yang lain. Belum coba iya. Dan itu yang selalu diperdebatkan di kolom komentar sana. Ya, punya Fabian kenapa nggak dimainin? Padahal mungkin ada beberapa orang yang mention kayak kemarin Donkey bilang kayak, iya kenapa nggak Fabian aja kayak gitu yang dimainkan. Ya, karena mungkin di sini kita melihat kalau ngomongin ke arah Fabian itu ada terdahulunya Suns ya. Iya. Yang dimana dia berubah dari dulu kita mungkin belum sebut jungle. Iya, itu udah berubah menjadi sosok mid laner Goat. Nomor 1 se-Indonesia diakui oleh Gila, Sans. orang-orang Indonesia. Iya. Dan bahkan dunia. Bahkan Secara Filipina. internasional juga sih Ya, bahkan sangat Filipina. diakuin. Dan kalau kita ngeliat secara data juga untuk saat ini dari Gila Sun sendiri, ini banyak title untuk posisi kedua, total kill terbanyak, total assist terbanyak kedua juga. Dan secara damage, ini sih yang paling mengerikan ada di posisi pertama. Karena kita tahu tipikal gameplay dari Suns ini, tipenya yang ngasih damage, tipenya yang bakal agresif juga dengan gameplay mekanikal. Dan yang menjadi bahayanya juga untuk head to head nih dengan seorang Yehezkiel bro. Dari Cavaliers Mage yang kemarin sempat kehilangan connection aku lihatnya. Kayak beda banget. Kalau kita ngomongin Suns, dia selalu nempel sama Keyboy. Yehezkiel ini sama Widi Misa, sama Firza Misa. Kayak something happen mungkin dari TLID yang harus di recovery dengan cepat. Kalau enggak nanti bakal kena pick up terus kayak kemarin. Apalagi Kagura udah mulai naik daun sepertinya. Iya. Ya, lagi naik daun banget karena bisa instant kill kan buat marksman atau mage di belakang. Bukan hanya untuk instant kill ya kalau kita ngomongin ke arah Kagura. Karena Kagura ini juga menjadi salah satu hero yang bisa menghindari damage-damage seperti Grok. Bener. Nah, Grok ini kan menjadi salah satu problem Ya. yang lagi naik daun. Ya. Nah, sekarang itu untuk match yang bisa jaga diri itu nggak banyak masalahnya, Nevin. Iya. Match-match power itu high ground, tapi belum tentu bisa jaga diri, Nevin. Tapi, Nevin, apakah kamu sudah punya data yang kita miliki siapa yang akan bertanding? Tentu saja sudah punya dan ini yang bakal Asik. kita saksikan siapa saja yang akan diturunkan. Apakah akan ada perubahan nama nih yang bisa dieksperimenkan oleh kedua belah tim, mengingat dari Onyx pun kadang mereka punya beberapa kejutan yang bisa dibawakan dari segi line up-nya. Jadi langsung saja, ini dia untuk line up dari pertandingan yang pertama. Membawakan pastinya dari tim Liquid ID, hadirnya Aran, Joe, Yehezkiel, Firza dan juga Kabuki. Masih dengan line up terakhir mereka, tapi jadi pertanyaan besar dengan posisi menuju ke 07 atau menuju ke M7 dengan posisi mereka yang sudah sangat terancam di klasemen untuk saat ini. Hidup gak selamanya ada di bawah. Mampukah tim Liquid menuju ke peringkat di atasnya? Please welcome the Cavalry Team Liquid. Pecah telur atau makin babak belur karena klasmen tidak menunggu sampai dengan minggu yang ke-9. Tim Liquid ID masih butuh poin untuk naik dan mendapatkan tempat yang lebih aman. They deserve better. Ya, dan kita bakal melihat juga kali ini lawan yang jelas bukan jadi lawan yang mudah. Satu tim yang selalu menjadi langganan untuk di posisi teratas. Dan ini dia line up yang akan dibawakan dengan hadirnya kembali Suns sebagai sosok mid laner yang begitu mengerikan dan pastinya secara di area jungler juga masih diharapkan. Tapi tentunya apakah ada yang berani menggoyang mereka yang berada di atas? Welcome the Sky King. Mantap
Mantap juga. Onyx. Ini dia, Onyx. Apakah hasil baik akan kembali lagi menjadi milik mereka dengan posisi yang ada di atas awan Oh iya, langsung dan musiknya langsung. menghadapi tim Liquid? Apakah ini akan jadi game yang mudah atau justru jadi game yang sulit? Oke, Pangeran Skylar apakah berhasil mengacak-ngacak sang pasukan kuda Profesor? Wah, apalagi dengan style Dexter. Apakah itu kan sinyal kalau misalkan dia ingin memunculkan Cloud untuk di match ini? Dan ya ini dia line up yang tadi sempat kita bahas juga. Membawakan Skylar di area gold lane, tapi masih dengan Keyboy, Sun, Skyrim, dan juga Lutfi di area X-Villain yang akan mengacak-ngacak sisi lane of down. Dan langsung saja kita sambut, ini dia untuk coaching staff yang ada di balik layar, Prof. KB. Ya udah pasti ya, ini para coaching staff yang sudah mempersiapkan bagaimana satu minggu ini yang benar-benar mungkin hektik. Apalagi mengingat minggu depan akan lebih hektik lagi. Mereka akan mempersiapkan datanya, hero-hero apa aja sih yang bakal digunakan mungkin di Scream. Dan yang sudah mulai naik daun juga seperti Kagura salah satunya. Walaupun kemarin kita melihat Suns akhirnya menggunakan Kagura untuk pertama kalinya sepanjang karir dia. Karena emang Entrance-nya Onyx. dari dulu dia nggak mau dibikin Kagura. Sepanjang karir. Sepanjang karir. Wow, ini satu hero yang jadi cukup berbahaya ya pastinya karena memang nggak cuma Suns juga tapi mungkin nanti bakal ada perlawanan yang sama. Tapi pertanyaannya apa yang tim Liquid ID butuhkan untuk mendapatkan poin dari Onyx? Kurangi gerakan tambahan, bawakan strategi pick off, dan yang paling banyak komunikasi harus diperbaiki. Itu aku setuju total. Komunikasi. Aku setuju total karena gini, terkadang mungkin kita tahu ya ada tim yang powernya beberapa orang, ya kan minoritas atau Tim mayoritas, Liquid nih, tapi bro. semua diimbangi dengan komunikasi Gimana ya? yang baik. Ya, Gameplay bisa. MDL pun nggak Bisa apa-apa menghadapi tim yang dibawakan bener-bener oleh all-star. tim Liquid. Yang penting mereka tuh ada All-star, ini, Profesor. Bro, ada Iya, iya, komunikasi. iya. Kan Dan komunikasi ini tidak ada sama sekali, cuy. Aku setuju, aku C juga Lah, kayaknya. gitu. Karena kalau ngomongin yang A ya, kurangi gerakan tambahan. So far, aku nggak ngeliat tim Liquid bikin Nggak gerakan. ada, nggak ada. Baru pengen ngomong. Aku juga aku baru pengen ngomong itu. Malah nggak ada sama sekali ya yang diharapkan untuk gerakan-gerakan inisiasinya. Tapi sekarang gerakan pertama yang akan mereka lakukan adalah dari segi draftingnya. Mereka pegang untuk first pick selection dan entah ya apakah ini bakal jadi keuntungan buat mereka atau justru jadi kerugian nih, Bro. Nah, kalau aku bilangnya kan karena ini home timnya Onyx ya, Onyx milih second pick dulu dong. Ya udah pasti tempat favorite buat Onyx. Onyx juga lebih suka di red side, mereka lebih suka membawakan kejutan. Jadi ya menurutku bakal jadi sinyal yang positif kalau misalkan ini sekali lagi Pavina. Mungkin Iya, ini iya. akan positif banget karena ya mau nggak mau dong Onyxnya harus nge-ban Fanny juga. Betul betul. Aduh, kosong udah. Kenapa Pejamata mereka nih, sempat pejamata bahas di, nontonnya nih. Pre-game kita bilang boleh dia Pejamata ada kosong, bro. tapi jangan terlalu ekstrim. Nah, untuk menjadikan Pavian sebagai jungle lagi itu kan nggak terlalu ekstrim karena pernah dilakukan. Iya, dan emang itu Nggak- signature-nya dia. Ya itu signature-nya. Jadi mau coba yang itu jangan terlalu ekstrim banget karena yang ditakutkan adalah ketika ekstrim terjadi makin lebih nggak fit in yang berbahaya. Cuma balik lagi semua keputusan yang bertanding hari ini adalah yang udah paling terbaik Iya. yang dipilih oleh tim Liquid. Jadi untuk para cavalry kalian benar-benar harus support karena disinilah para mental dan kekuatan dari super fans itu diuji. Sesungguhnya tuh di sini. Ya udah pasti ya. Karena mau gimana pun seperti yang kita lihat juga Onyx juga waktu di musim lalu mereka di urutan ke-9, Sonicnya masih benar-benar cheering untuk Onyx. Nah, itu juga yang harus dilakukan sama tim Liquid walaupun berada di urutan ke-9 mereka harus benar-benar memberikan support yang 100%. Iya, karena sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin ya. Kita udah sering banget dikagetkan dengan hasil-hasil yang mungkin nggak sesuai ekspektasi. Ya. Dan untuk di match kali ini pun persentase kemungkinannya tetap ada dan tetap bisa kok. Ini Cuman, MPL. iya, ini yang jadi pertanyaan kita ya dari segi drafting phase-nya terlebih dahulu apa yang akan diprioritaskan terutama untuk tim Liquid ID karena mereka ada di first pick. Tim Liquid ternyata nge-ban Fanny-nya ya. Oke. Mereka respect juga kita lihat dengan adanya one-one dari Kabuki Yap. yang tidak akan dilepas dan melihat permainan dari Onyx yang mereka bisa berdansa dengan langsung padahal ya. Tiga jungle tadi Aku Ben ya. sempat melihat beberapa kali, sekitar 2 kali kalau nggak salah Lancelot Kairi itu sempat dipatahkan. Ya itu salah satunya pas ini ada Baxia pick dari Alter Ego. Iya. Ya makanya ini Coach Adi, Coach Cewek itu udah punya referensi ya. Say thanks to Alter Ego terutama buat Onyx. Karena mereka sekarang udah nge-ban Baxianya, mereka tahu ini adalah hero yang bisa mematahkan setup mereka di early game.
Jadi mereka pengen tetap stabil di early game-nya. Ya, kita tahu ya bagaimana bahayanya Baxia sendiri. Dan sekarang Fredrin, satu hero yang emang selalu dibawakan untuk beberapa match terakhir di tangan seorang Joe. Meskipun menurut aku juga belum terlalu maksimal dengan Fredrinnya, tapi tetap hero nyaman akan cukup dikhawatirkan dan ngebuka Juzin yang bisa langsung menjadi prioritas. Tapi Hayabusa, Harit, Ini adalah salah satu pick yang sangat langsung confident. Ini bukan tanpa alasan Evin. ya. Sosok dari Zuxin itu kalau cepat ketemu benar Hayabusa, draftnya. itu Wah. kayak serasa menyebalkan. Dan Iya, ngomongin ke arah dia pakai Purify, ini tuh udah jadi opsi terakhir gitu loh. Benar. Dan sekarang dilengkapi dengan Poveus dan juga hadirnya Moskov ya. Tipikal hero-hero yang bisa dibilang punya mobilitas yang tinggi dan cukup secure sih dengan split push yang nanti bisa dibawain oleh Moskov kalau misalnya amit-amit ya mereka gagal di arah early game. Wah, nikmat banget. Udah lama gak nge-case ngadep ke belakang dengan mic yang normal, bukan mic diem. Bukan ini ya, ini proklamasi saya ya. Suara saya jelas kan? Jelas. Kita nggak lagi online kok. Oke. Ini sebelahan. Sebelahan nih. Tapi Sans dengan Lowy, Wah. ini yang selalu gue pertanyakan ke Profesor Kabin. Ben kanan. Kenapa dia bisa se-power Ben jungle itu? lagi nggak sih? Oke, Hijumi power banget juga. Matikan Kita jungle tahu. semua apa ya? Selain Guinevere kan? double yin and yang ya Profesor. Tapi ternyata setelah gue ngobrol sama Profesor Kabin, Jangan. yang membuat dia makin lebih power Bisa adalah jungle ketika lawan. penggunaan skillnya itu. when I give the word. Setelah cooldownnya selesai, dia langsung pakai lagi ya Prof. Dia pakai lagi. Itu dia. Dia kayak udah ada perhitungan dan hitungannya sendiri, kayak dia buang dispersion ke belakang, nanti rotationnya 2 kali jadinya. Dan itu yang ngebuat duality effect-nya benar-benar mematikan banget kan. Makanya nggak kaget kalau misalkan Suns tiba-tiba bisa bikin lawan match-up-nya bonyok di laning. Apalagi kalau kita ngomongin awareness map-nya Suns ini benar-benar hidup. Makanya aku berani bilang dia adalah top 1 Luoi di Indo. Ya top 2-nya ada Moreno anyway dari bikin live finally. Iya sih, kalau ngomongin Loi memang 2 player itu yang akan jadi pusat perhatiannya. Dan gak berhenti sampai di sana, Karena ada masih pilihan selaku Benny sih. menuju ke arah Khalid juga. Di kiri matikan yang cukup lampu. dihindarkan untuk inisiasi atau counter sih lebih tepatnya menurutku. Karena dengan hadirnya Loi ini bakal banyak inisiasi yang dibuka duluan harusnya sama teman-teman dari Onyx. Dan untuk tim Liquid ID, mereka juga menutup Cici. Ini- Satu experience yang strong banget ya buat sekarang. Ya ini sesimpel, mereka Ben Khalid pengen gak mau sungainya dikuasain sama TLID. Ya. Karena Khalid nanti bakal jadi hero yang merepotkan ketika Luoi kan butuh banget nih vision di sungai. Biar dia nanti roamernya, keyboynya bisa tetap ngebukain sungainya. Yep. Dan mereka tutup dulu. Khalid dan chipnya juga tentu. Karena chip akan menjadi salah satu kendala ketika Luoi ingin melakukan diversion yang perfect. Ya ditambah lagi kalau ngomongin ke arah Lowy, sekarang ini kalau misalnya Lapu. sadar, 2 band terakhir dari Onyx adalah dua-duanya yang ngebuat Suns tetap independen. Dia nggak butuh Keyboy untuk bisa nyelamatin dari Khalid, karena Khalidnya bisa jump in. Dia nggak butuh Keyboy untuk bisa ngejaga, karena sosok dari Chip ini bisa bermain dari backline, Nevin. Wih, ini Iya, benar. Dan sekarang Grok ya, ini yang juga enak. sekarang lagi ngetren banget bagaimana efek dari tectonic charge ya. Ini bisa ngacak-ngacak dan Hylos kemarin juga sempat berarti dibawain sama XP-nya Keyboy bisa dan kita damage tahu nih. bagaimana efeknya bisa ngebalikin satu momen ketika mereka terkena pressure. Tapi sekarang dilengkapi dengan Jungle-nya hadirnya apa? Hylos juga. Area of effect-nya ini Win besar ke banget loh Grok Akai. yang dibawain sama Onyx. Oh, tapi kalau boleh jujur mereka tetap butuh Akai satu lagi sih. Mungkin untuk Win TG nggak sih? Atau bisa Chow? enable juga karena ini Hayabusa, Harit, Luoi, 3 damage dealer. Win Chow. Secara nggak langsung Poviusnya nanti bakal ngerepotin bagi Harit dan juga Hayabusa TG. sehingga butuh satu hero yang mungkin typically kayak Arlot gitu buat bisa mengimbangi Hylos-nya dan juga Luoi-nya karena Luoi Nggak Arlot mungkin itu Arlot. combo yang sangat dinamis. Chow. Wih, Green Chow, Chow. Betul, Chow. Alamak, tembakan aku jago kali pick banget. 100% win rate untuk sejauh ini. Dan XP dengan hadirnya Chow juga. Ya, Lapu mereka nggak mau sih? main pick off dan coba buat kuasain sungai ya. Kayak tadi kita bilang, Lapu nggak? kalau semenjak di-ban-nya Khalid, mereka nggak mau kehilangan area vision di sungai atau di river. Gila, Jadi jago mereka banget. Sumpah, aku memprioritaskan nggak ada yang hero-hero kayak nonton Chow, diskusi. Aku yang tadi bisa aku follow juga kecamatan dari mau starting Guinevere. YouTube-nya. Obvious nanti bisa kombinasi IG aku sama nggak ada buka, Guinevere jadi aku juga beneran dan nggak ada spoiler. kalau ngomongin soal damage, Pasti lagu belum Guinevere tahu. bisa Aku build sengaja hybrid gitu juga kok. kalau nonton. Mungkin dia Biar tetap bakal react-nya bikin brute real- force, tapi dia bakal real punya concentrated energy juga. Wow. Lapu. Tapi Nggak ada pilihan Lapu-Lapu lain. ini bisa dibilang menjadi salah satu hero yang sekalipun Kiri asik sih. gue ini Kita pergi lihat dapat ya, siapapun kirinya Nevin. ya. Yep. Tapi Ini kanan nampil Onyx, bro. Lapu-Lapunya damage-nya. Backline-nya bakal ditutup. Jadi masuk sendirian atau maksimal pun nanti hanya ada Poveus dan juga Guinevere Profesor. Ya sejujurnya early game dari tim Liquid ID ini sangat rapuh sekali untuk damage-nya. Mereka minim banget dari segi damage. Mereka Ya. hanya mengandalkan mungkin Molten Essence atau bahkan ya Spatial Migration dan juga gerakan dari Guinevere-nya untuk bisa memaksimalkan bagaimana level dari jungler.
Iya, hero-hero yang emang cukup lebih balance sih kalau kita ngelihat dari Onyx ya, apalagi secara defensif pun mereka harusnya cukup power karena area of effect-nya yang sangat besar. Tapi tidak ada yang tidak mungkin di EPL Indonesia. Mampukah tim Liquid berhasil mendapatkan poin atas Onyx atau sang raja tetap di atas langit? EPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Wow, itu dia teriakan yang kita rindukan juga pastinya. Tapi sekarang masuk ke dalam game yang pertama, game yang benar-benar dinantikan. Meskipun posisi tim Liquid ID sekarang juga sedang tidak baik-baik saja, tapi kita akan melihat improvement seperti apa yang sudah mereka persiapkan. Apalagi melihat head-to-head yang sangat menarik antara Aran dan juga Lutfi. Kita tahu bagaimana jejak karir dari seorang Aran juga bermain agresif, sekarang membawakan ke arah Publius juga. Apakah ini bisa jadi keuntungan ya untuk arah early game? Karena secara damage ini udah mulai ngebonyokin ke arah Lutfi, bro. Pasti yang lainnya. Dan pilihannya dari Convulsive Blast yang ngebuat dia secara clear wave lebih cepat. Tapi lihat deh emblemnya Sans, dia pakai Metallic Diction. Yang biasanya kita tahu sendiri, Loi pasti bakal bawa Brave Smite. Tapi dia tahu di sini posisinya bahwa TLID ini minim banget dari segi damage. Makanya dia bawa in full damage. Damage, Inspire, Wilderness Blessing, dan juga Lethal Ignition. Badannya juga nggak ada badan yang terlalu keras untuk dari tim Liquid. Yang mungkin harus diperhatikan juga di sini adalah kita tahu Aran ini benar-benar datang dari nol sampai dia dapetin juara MPL Indonesia-nya. Iya. Perjalanan yang nggak mudah ya. Tapi sekarang nih dalam posisi yang lumayan terombang-ambing. Semoga bisa kembali lagi ke tracknya. Dan untuk di arah early game pun kita nggak ngeliat pergerakan yang terlalu agresif dari kedua belah sisi jungler. Queen yang akan cenderung lebih menunggu. Karena ya tadi seperti yang dibahas Profesor KB juga, ini bisa build ke arah hybrid. Mereka butuh damage untuk di awal, sementara Moskov juga masih harus sibuk di area laning. Awareness yang baik dari Lutfi karena emang sempat gak ketemu sama sekali nih untuk Joe-nya. Sehingga akhirnya Joe-nya udah mulai show di bagian bottom lane. Scavenger coba untuk didapatkan untuk Lutfi terutama karena dia butuh level 4-nya. Selama nggak Kairian kena sih kayaknya yang lainnya masih bisa selamat ya. Dan ngomongin ke arah setup yang dimiliki, ini mungkin akan dimiliki dari tim Liquid karena mereka lihat detikan ke arah Parpom buff. Cuma Onyx nggak tahu akan melakukan respon terhadap turtle ini seperti apa. Kibo yang sudah membuka wajah dengan lapu-lapu. Brave Fighters, satu buah coin Shadow udah masuk tapi first blood di tangan dari seorang Aran. Shadow kill, keluar begitu saja carry. Atau nowhere retribution on point. Berhasil mendapatkan satu turtle dan juga point kill yang sangat menguntungkan tim Onyx. Atau nowhere, tiba-tiba kita lihat gitu main Skylar turun. turun. Gila, aku Udah tiba-tiba ada di MPL tengah sana. MPL Yang dimana kondisinya dia dalam posisi atas dan 7-0 Profesor KB. Oh my god. Klasmen sekarang kan Liquid 06, kalau kalah sekarang 07. Oh iya benar sih. Tapi memang kalau kita ngeliat dari tim fight tadi ya, ini keuntungannya banyak banget loh dari segala sisi. Terutama dengan mendapatkan ke arah jungler yaitu ke arah seorang Joe. Dan mungkin nggak berhenti sampai di sana karena pressure di area XP akhirnya udah bisa dipegang yang tadinya dipegang sama Aran. Itu tadi sih mungkin karena dari start awalnya ya mereka juga agak-agak bingung targetingnya mau kemana dulu karnya high loss-nya udah dateng, Lutfi-nya juga udah dateng. Lutfi langsung engage ke belakang dan Aran jadi korban pertama itu udah pasti bakal buyar banget. Bakal instan Untuk bisa dive, kayaknya bakal mudah banget karena gak ada yang bisa menghadang dia. Tapi tim Liquid masih punya Chevin. Lihat Chevin berhasil mendapatkan voting terhadap Liquid. Dia percaya, gak ada yang gak mungkin. Gak ada yang gak mungkin di Indonesia. Dan ini kita bakal melihat apakah 5 caster lain akan ditampar langsung oleh tim Liquid apa kembali lagi. Kenyataan memang sepahit itu kalau Onyx tetap berada di atas langit. Ya, kita seringnya ditampar sih ya, tapi nggak tahu untuk yang kali ini akan jadi seperti apa. Karena sebenarnya untuk 3 menit yang pertama, keunggulan yang dipegang sama Onyx pun masih belum terlalu jauh, kecuali di area top lane. Ada pressure yang udah mulai terasa, dan kalau misalnya Kabukinya gagal di area early game, mungkin itu aku baru bisa bilang ini bahayanya makin besar buat tim Liquid ID. Aku setuju, karena ini cukup depending on Kabuki nanti di arah mid game atau late game-nya. Ngomongin ke arah kondisi Skylar juga dia malah sangat menguntungkan sekali ya di laning ya. Dia menang, membuat Kabuki harus pulang tadi kalau nggak salah sekali. Nggak sempat pulang apa? Masih punya tahan. SK menang belum bisa. Tahan. Yang ciduk tuh Firza. Sekarang permasalahannya adalah bagaimana setup dari tim Liquid karena Kabuki lanjut atas Kabuki. Sebenarnya Skylar-nya udah itu dia. Dia cukup berbahaya di mana Skylar sudah melakukan rotasi di arah bottom lane. Standby positioning dalam kondisi yang kalah, tapi Lutfi di depan sana breakfast tersebut juga arah target utama mereka Joe. Lihat dia bisa terus besar membuat Joe tersiksa di depan sana, membuat Skylar membuat skill mundur jauh dan makin kehilangan momentum terhadap turtle mereka, double kill. Liquid benar-benar ditekuk
Team fight tadi seakan-akan team fight yang tidak berat untuk Onyx. Lihat udah langsung rotasi lagi ke tempatnya masing-masing. Bahkan Turtle dicicil bukan oleh Kairi. Ya, ini sekarang udah langsung kembali dan sesuai dengan audience topik voting kita sih. Komunikasi ini yang kita pertanyakan juga. Dengan 4 pemain yang tadi hadir sebenarnya di area Turtle, tapi Firza masuk di waktu paling akhir dibandingkan teman-temannya. Dan akhirnya mereka harus kehilangan poin eliminasi lagi. Tim Liquid ID, mereka harus menyatukan lagi komunikasi mereka. Mungkin satu-satunya jalan untuk sekarang adalah, dan satu-satunya harapan adalah ke arah Kabuki. Jangan sampai di Kabukinya ikut fell off juga, Profesor KB. Ya, tapi kalau kita lihat dari itemnya Concentrated Energy buat Joe. Item pertamanya yang itu menjadi alasan kenapa tadi Joe begitu squishy. Itu mudahnya untuk dihajar dengan Lutfi. Dan lihat Brave Fighters kembali bicara Yaskiel. Lihat sangat menakutkan sosok Lutfi. Sampai membuat tim Liquid harus kehilangan semua grip yang ada di tengah. Momentum di tengah dilepasin. Dia nggak mau bahkan untuk coba adu clear. Dibandingkan harus kehilangan 1 atau 2 poin. Ya, dan rotasi juga tadi langsung cepat ya ke area atas. Karena ya mereka pengen kasih lagi pressure ke arah outer turret di area top lane. Sementara itu sekarang area mid lane ini yang mungkin bakal dipaksa lagi. Apakah Lutfi akan maju ke arah depan? Karena ngomongin cara flicker Lutfi megangnya langsung ada Firza mencoba melakukan dive in. Tapi nampaknya Kairi mendapatkan 1 point kill. Para pasukan dari tim Onyx mereka memilih untuk point kill dan rotasi terjadi. Ini yang sempat kita bahas tadi Nevin sama KB. Kita bertanya, kenapa Suns menjadi salah satu top tier permainan Louis yang sangat cepat? Karena ultimate-nya selesai, itu langsung rotasi. Dia gunakan, dia nggak akan wasting time. Dan Lutfi standby dengan flicker. Ketika Brave Fighters dibuka, itu menandakan satu. Kalau nggak mau perang, mundur. Lepasin turretnya. Tapi kelihatan ya bagaimana agresifnya Onyx tadi untuk langsung mengirim 4 pemain mereka ke bagian bottom lane. Untungnya sempat ada Spear of Destruction sih yang connect sehingga Moskov dari Kabuki juga masih bisa melarikan diri ke area tengah. Tapi ya sekarang ya mungkin harus jadi perhatian utama juga dengan area Turtle yang kembali lagi terbuka dan purple buff yang udah bisa diambil. Ini tim Liquid ID udah nggak punya nafas lagi, Prof KB. Wah, ini benar-benar berat banget. Kayak nggak ada niat main ya tim Liquid di FPL. Apa benar guys? 6. Ngebuat Onyx semakin lebih snowball dan bahkan untuk mendekati ke arah Turtle aja bakal susah banget. Mereka cuma bisa buka vision buat Moskovnya Kabuki. Karena itu doang satu-satunya harapan buat bisa farm. Ini bukan hanya perfect Turtle. Ini mereka bermain di setengah lapangan. Sungai pun nggak ada yang berani mereka lewatin. Seakan-akan sungai ini kutukan untuk tim Liquid. Mereka keluar sungai sedikit, mereka dimakan, mereka dipanis. Ini semuanya udah di tangan dari Onyx, seluruh jungle dari tim Liquid. Bener-bener rumput untuk sang kuda nggak ada yang bisa dimakan sedikit pun. Ya ini laut mati ya, karena begitu mendekati ke area laut mungkin mereka bisa langsung ditumbangkan juga. Tapi sekarang dengan inner turret yang kembali lagi menjadi milik dari Onyx, tim Liquid ID gak ada jalan lain selain melakukan defensif aja, menunggu. Tapi entah sampai kapan sih kalau ngelihat kayak gini ya, karena mereka belum punya damage. Joe di depan sana bakal memasang Vivat sekalipun dan dia nggak bakal punya waktu untuk ngeluarin File Requiem itu nggak bakal. Udah lihat setengah darahnya. Dan sekarang kalau kita ngomongin ke arah nunggu mid to the late game, dia nggak punya high ground, Nevin. Dia menjaga strategi untuk ASF. ASF. Semua damage yang dengan Onyx. Jelek banget Jadi anjir. 8 menit untuk pasif turret udah terpecahkan, Bro. Udah pasti ya, rugi banget. Ini Onyx bener-bener untung banget. Emang udah pasti menang 8.000 juga gold sih, lead kita bahkan. Wow. Skypiercer Ryzen Skypierce juga. Ini udah bener-bener bakal di-leader sih sama Onyx. Siapapun yang dalam keadaan low HP udah pasti lebih mudah untuk terkena efek lethality dari Kairi. Apalagi semenjak dia udah punya War Axe juga, dia udah punya cooldown yang cukup, makanya Skypierce untuk lebih tajam lagi bisa ngedeal damage, baik itu depan atau belakang. Berat banget untuk Liquid kali ini, Nevin. Mereka bener-bener nafas pun ini nggak ada. Nafas ya, aku ngomongin nafas tapi lihat rotasi terjadi, surprise! Happy birthday menjelaskan Kabuki, Shadow Kill dikeluarkan. Skylar masih memakan Kabuki dan para pasukan dari tim Onyx. Lihat, jangankan lewat sungai, keluar dari base-nya aja mereka dihukum habis-habisan, Nevin. Hanya beberapa inci aja dari base turret dan memang untuk Onyx dengan kekuasaan sebanyak ini bakal berat banget dan ini dia FPL Extremer, ada Zizi. Halo Zizi. Halo. Wah, luar biasa ya guys. Buat kalian semua juga bisa langsung kunjungi FPL Extremer. Ada Zizi di sini. Best turret dipecah. Wah. Di under menit ke-10. Waduh, dan solo lord juga ya dari seorang Kairi.
Udah nggak ada kesempatan lagi, tapi masih ada nggak sih Prof sebenarnya secara hero yang mereka bawakan? Iya, ini cuma nungguin Onyx yang bikin misplay. Oh, digas. Dikas Luffy menuju ke arah Yahaskiel. Dan bahkan ada Firza di depan sana. Joe memasuk di depan Luffy, tapi Luffy masih melakukan one bad way. Skylar famous berdasar dengan sahabat untuk double kill. Looking for triple kill. Luffy masih mencoba untuk mendapatkan satu point kill. Menutup Onyx dengan ada 3 kill yang sangat maksimal. Lihat di depan sana Sans bakal coba untuk menakut-nakuti tim Liquid. Karena mencoba untuk menjemput ke arah Luffy. Tapi sayangnya para pasukan dari tim Onyx, lihat mereka lewat base. Seakan-akan gak ada base turret di depan sana Luffy. Revicer dibuka kembali sangat fokus ke base. Gak boleh apa-apa terjadi. Dan ini benar-benar bencana. Diacak-acak kandang dari sang kuda. Wheel of Dragon dan bahkan Onyx sang Raja Gamenya. Langit Sumpah. Garing, Cok, melenyapkan, gamenya, Cok. mematahkan Langsung skip Liquid. cepatnya. Onyx, Ini aku yang main Onyx di pihak Onyx pun. Ini Onyx MDL pun yang naik itu enggak apa-apa ini. Panah Tim Kan, Liquid kayak nggak lihat main. Cok. juga kita nguas kita buka dulu. One sided lah pasti. Obvious. Korban Siapa MVP? apa dia bisa masuk? Ya kita anggap waktu Lutfi, efek Lutfi. semulus. Wah, Ini sekarang nggak ada arahnya. Ketemu Flapizi aja, yang ada Flapizinya ya. Itu dia semulus itu. Apalagi sekarang nggak ada arahnya. tapi tentunya langsung saja MVP kita. Please welcome Luffy. Ini dia di mana faktor EXP laner yang bisa masuk ke highlight, yang bisa membantu Kan ada wawancara nih. Wawancara dulu. Halo Lisa. Wah, Luffy selamat ya tadi MVP. Beda. Anak gua itu. Beda Luffy ya. Beda. Kak Lutfi, tadi kita dengar ada sesuatu yang berbeda nih dari Onyx. Itu ada musik apa sih sebenarnya? Jadi kita baru ngerilis jingle dan bulan ini tanggal 16 minggu depan ya berarti ya, kalau masih minggu ini sih. Itu kita mau rilis Minggu di depan? platform elektronik di mana-mana. Kita baru ngerilis single biar kalau misalnya ada montage kayak Keyboy montage, di Kairi montage, Upi montage. Pakai jingle itu. Pakai jingle itu aja, Sonic oke. ya. Sonic gitu. ya, jangan lupa dipakai, tapi pengen dengerin dulu, boleh nggak sih sekali lagi musiknya? Boleh banget dong. Coba dong MPL diputerin dong, kita pengen denger. Musik. Sonic mana suaranya? Pas juga. Wah, banget ya kalau Lutfi ya. Ini yang garap sahabat-sahabat aku juga soalnya. Lihat dari Oh, jadi ini terinspirasi dari apa nih? Sonic kan? Jadi kalau dilihat dari metanya TikTok kan kebanyakan pada pakai lagu Fong kan. Jadi kemarin aku bilang kayak kita bikin lagu Fong aja biar Sonic kalau misalnya ada montage atau gameplay mereka bagus, mereka bisa pakai lagu kita gitu. Jadi itu ya. Jadi dari para Sonic nih boleh nih ya, yang bikin fan edit juga boleh dipakai juga nih pastinya. Betul. Tapi kalau Vi, kalau kamu melihat sejauh ini, gimana nih melihat performa dari roster-roster dari tim Onyx? Ya alhamdulillah anak-anak kompak ya, baik satu sama lain sinergi juga, baik mereka mau ganti-ganti player juga, satu tim udah kompak banget, coaching staff juga udah kompak, jadi ya alhamdulillah semoga aja dikasih rezeki terus, biar sehat terus, biar bisa performanya maksimal terus, itu aja sih paling. Ini win streak yang memang belum terputuskan ya, terlihat. Alhamdulillah. Tapi minggu depan di week 5 kita bakal main dengan update baru, Oh iya. Project Next. Ada patch yang baru. bikin Mas Supi excited nggak sih dengan patch tersebut? Jujur aku belum baca patch-nya sih, mungkin harus nanya ke coach ya. Biasanya yang paling cepat adaptasi ini kan coach kan. Tugas mereka buat ngecek kira-kira ada yang cocok sama gameplaynya anak-anak ya. Nanti kita lihat aja guys ya. Well, okay, let's see di minggu yang kelima dan map apa yang kira-kira bakal nge-buff Onyx untuk lebih kuat lagi nih? Ada 3 ya tadi ya katanya. Ada apa aja sih? Siapa aja? Tadi ada apa aja sih? Ada Nah, harus nanya coach dia ingat aku bilang. di game kedua kali ini Kintai. Oke, game Onyx. Mak, kan gua mana Oh iya, oh iya benar. Gas saya briefing ayo. 1, 2, 3, let's go. Onyx. Itu lo nge-lag. Hah? Itu lo nge-lag. Ya, gue belum denger full songnya. Oh iya benar. Ya, gas. Gimana lo dong, lo musiknya gua mah. Kan gua mana Oh iya, oh iya benar. Gas saya briefing ayo. 1, 2, 3, let's go. Onyx. Itu lo nge-lag. Hah? Itu lo nge-lag. Ya, gue belum denger full songnya. Oh iya.
Itu lo nge-lag. Hah? Itu lo nge-lag. Ya, gue belum denger full songnya. Oh iya bener. Kita juga. Belum denger Nanti. full song. Udah testing lagi aja langsung lah. First pick. Udah kosong udah nih, yakin Sejauh ini nih udah mungkin apa lagi. request Profesor KB bisa terjadi nih. Vaninya belum di-ban loh untuk Nah. 2 awal. Iya, tapi masalahnya Kanan bin Wanwan ini pasti. Iya sih. Si Emang, first picknya nggak bisa jadi di-ban. Onyx ya. Oh ini, tutup. Kalau ini kan udah nggak bisa dikendalikan, Iya, wajar betul. kalau yang ini. Ini ternyata di respect juga ya sama One-one. Onyxnya. Tapi ini bener-bener semuanya ke arah jungler. Ya. 5 5. menuju 6 mungkin atau 1-1? One sih, one. Tetap One-one one lah. sebenarnya. Saya nggak setuju sama kalian. Apa? Kamu setuju apa? 4 ke arah jungler. Satu lagi? Maksudnya bisa rover. Oh iya sih. Tapi kan bisa jungler. Bukan Kenapa Baxia. tidak? Kalau kata Kairi bukan Baxia ini. Apa ini? Kumar. Sekarang namanya emang bukan Baxia ya. Kalau Udah buat ganti Onyx ya? namanya Kumar. Udah pakai nasi kuning. Hah? Potong tumpeng udah kan? Belum. Bener. One dilepas. One lepas. Lawannya lepas. Langsung lah. Soalnya yang dipilih untuk ditutup ya langsung gak sih? Oke, kita lihat di sini 1-1 digunakan oleh Skylar. Yang cukup mengerikan dan Hayabusa. Ini dia Joe dan juga Aran dengan adanya Mobius. Lepas David, semuanya. Ya. mungkin Tes. ini yang tadi sempat Testing kita ya. bahas lebih common, lebih apa ya? Umum. Lebih basic umum. ya, lebih Iya, basic. lebih friendly. Lebih friendly. Lebih friendly. Iya ya, balik lagi ke tim Liquid ID dengan One Mobius dan dilepas. juga Hayabusa. Wah, kalau untuk pembelajaran Untuk- sih Nah, ini kita bagus tahu sih. bagaimana powernya Aran sebenarnya, apalagi dengan Mobius yang kuat di Coba arah drafting game apa? ya. Semoga ini bisa jadi hasil yang baik buat tim Liquid ID. Tapi Onyx, karena mereka udah pegang one-one di awal. Ini udah tinggal mikirin nih gimana jaga one-one-nya, gimana untuk bisa menangin objektifnya supaya one-one nanti bisa lebih bebas bro. Ya mungkin ada beberapa pertimbangan buat ambil Hylos lagi juga nggak masalah. Ternyata Cici dulu dan Gunemir. Wah, Ini dia. dibalikin. Ini Tutor. dia pertukaran jungler atau jungler yang tertukar. Kalau hasilnya berbeda, Nevin. Ya. Ini mungkin salah satu alasannya adalah karena Gunevirnya full tank dan ada Cici. Cicinya di sini bakal bener-bener Oh. megangin Povius dan juga mungkin Hayabusa nantinya. Karena Hayabusa dengan Shadow Kill ketika Cicinya menggunakan Vengeance itu nggak bisa instant burst. Oke, pertanyaannya ke Profesor KB. Ini jungler yang tertukar, apa jungler yang tertutor? Tertutor bisa. Bisa banget tertutor. Karena Harusnya. kayak gitu tadi. Bisa aja build itemnya beda. Karena lawannya Hayabusa bisa jadi Kairi build itemnya Dreadnought Armor, Iya. Molten Essence. Jadi dia butuh tambahan darah, tambahan bagaimana cara dia bertahan dari physical attack juga. Dan ini dia, dua larva. Dua Apa larva. kabar? Wah, ya. Apipi. 2-0. Hey. Tar dulu. Bang. Dua Apa larva. kabar? Wah, ya. Apipi. 2-0. Hey. Tar dulu. Bang. Anda kan tim Liquid. ya? Salah dong, Sul. Salah. Salah dong, Sul. 2-1 dong. Kalau misalnya salah itu enggak, dia sebenarnya pengen begini tapi kamera keburu ganti. Oh gitu. Tadi pas maksudnya kamera 2-0 jadi 2-1 Iya, gitu. Oh, mau digeser. Sulap. Ah, paham ya. Sul, Bisa ya. lo gue sapuin traktir kopi lu ya, awas iya, ya. Ini benar-benar. nyapuin sampai Itu. 6 orang ya, sampai English caster juga harus nyapuin. Harus. Mirko, lihat tuh Mirko, Kevin sama Realize sampai bantu-bantu nyapu. Tapi ya sesuai dengan apa yang tadi Prof KB juga udah sempat bahas ya, Gwennya ini posisinya jauh berbeda karena beberapa pemain atau hero lainnya juga akan berbeda. Dan sekarang yang ditutup adalah menuju ke arah Kagura dan juga Harit, menghindari ya burst damage hero yang bisa ngedash untuk di sisi mid lane-nya dan dia juga masuk ke dalam line up. Aku expect nantinya bakal ada Kadita sih dari lineup Onyx kalau kayak gini. Karena ya butuh burst magic kan. Guinevere bukan tipe yang dia bisa tipe burst. Jadi menurutku ekspektasiku akan kembali lagi Kagura kepada di Gilang ban ya? yang menggunakan hero Kadita seperti ya. Kadita salah satunya. Anjir, Atau kalau Eldora mau main lucu sih, safe, bro. ya dia bakal bermain dengan Eve. Itu ya mungkin prepare ya kalau mungkin tim itu butuh kalau Liquid kuat sekali dengan early game mereka. Jadi Iya. mid to the late game-nya udah pasti bisa dipegang Liquid, jadi mungkin mereka butuh Eve. Cuma kalau mereka mau lebih agresif lagi, gue setuju sama Profesor KB. Kenapa? Karena kalau ngomongin kondisi dari 3 pick yang udah dibuka di sini, Ya. ada kemungkinan ada satu hero lagi yang bakal dikombinasikan sama Guinevere. Ini tinggal pilih antara dari Sats atau Keyboy. Harus ada kombinasi. Jadi bisa dibilang bukan Guinevere-nya yang buka di awal. Guinevere tuh cuma menyambut aja. Iya Profesor. menyambut. Nah masalahnya groknya udah tutup kan. Jadi hero Keyboy-nya udah tutup juga secara langsung. Ya. Ada beberapa opsi sih nanti yang mungkin bisa muncul Wah, ini juga ya. ini Ada kanan ada cukup kanan banyak. guys.
Ini Kanan di pick area Beatrix Robo yang asik nih guys, selain sumpah. Gatot Kaca, karena Gatot Kaca baru Sumpah, saja sumpah, diambil Beatrix, tim Liquid ID. kanan Dan aku Beatrix. sebenarnya cukup suka sih untuk empat pilihan awal Kiri dari ya? tim Liquid ID. Paling mereka harus benar-benar bisa Kiri, jaga diri bisa aja masih bisa untuk roam di green, di bro. bagian belakang, karena Gatot Kaca dan Jangan juga Tobio pikir tipikal ini. yang kan sangat agresif ke bagian Masih bisa depan. roam Ketika green, udah bro. loncat ya, Keyboy bisa hitnya akan green cukup for sulit. roam, Jadi, bro. ya komunikasinya harus benar-benar lancar sih dengan tipikal hero yang Ini tinggal komit mid ya? kayak gini. Sejujurnya aku suka banget ini 4 hero dari tim Liquid, Kadita, solid banget. kan, Ya. Mereka menunjukkan draft yang sangat berbeda komposisinya Aku dibandingkan dengan game yang pertama. Malah Ini lebih kepikiran solid, ini lebih punya Jungle-nya package. masih bisa Tinggal ke gimana arah execution lain. gameplaynya aja, karena balik lagi tim Liquid ID sebagai apapun draft kalau Link misalkan nggak? Asik. tidak sejalan dengan gameplay yang manis akan sangat berat sekali. Zuxin ternyata, wah ini bener-bener mau ditunjukkan bagaimana Guinevere dan Zuxin dari Onyx. Ini mungkin ya. Ya. Kalau tadi kita sempat bicarakan kanan- adanya kanan Kadita Beatrix, atau bro. mungkin ke Beatrix, hero-hero sumpah. yang punya sisi Sumpah, besar. Beatrix nih. Ini Sekalian. lebih nyebelin lagi nih. Burst, Diangkat, burst. Kalian butuh langsung burst, burst. didangdutin sama Oh Guinevere. ada combo Gatot Profile ya? masalahnya. Udah Ada diangkat area. cuma gini dong, Kan langsung. mungkin kita ingat gengsi bener lu mau pick Beatrix Banyak bro. ya bisa ngangkat nih masalahnya ya, karena ada dua pilihan itu. Bahkan ada yang bisa terbang juga Green dengan masuk. one-one yang tinggal finishing aja. Lempar ya. Jadi satu Lempar pilihan aja terakhir ini Beatrix dari tuh. tim Liquid tadi yang akan menentukan. Karena head to head di laning dengan one-one menurut aku jadi sangat Granger. Granger tak ke Granger Aku ah. kiranya bakal irite loh. Karena mobilitas. Minimal dia menangin head to head antara one dulu deh. Laningnya menang- dulu ya. menang laning dulu, pondasi Menang dulu. laning dulu Iya. deh. Sisanya Bet. urusan belakang. Beatrix. Karena emang butuh hero yang bisa join fight cepet juga kebetulan kan. Ya. Granger, Iritel, mereka sama-sama power banget kalau udah team fight berempat. Karena Hayabusanya emang diprioritaskan untuk bermain dengan formasi 4-1 harusnya. Iya ya, dan di sini dengan Gatot dan juga Sih, gengsi Pobius bener pick harusnya Beatrix sih. Dari tim kemarin fightnya loh, Kak, bakal udah dapat bener-bener kali ya, masif nggak ada banget Beatrix. ketika mereka udah bisa menangin laningnya Ada Parcel, malah pick masing-masing. Dan ya Justin. untuk tim Liquid ID Kacau bener ya. akan jadi tantangan yang cukup besar juga untuk mereka. lihat nanti ya, kita Potensial yang begitu besar ada di depan mata. Liquid, ini kesempatan kalian sebelum kalian makin terperosok ke dasar klasemen. Mampukah Liquid bangkit ditonton oleh dua pemainnya? Atau Onyx berhasil memendam Liquid ke dalam tanah? So FPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of down. Ini dia untuk game yang kedua. Game yang bisa dibilang secara drafting jauh lebih meyakinkan dari tim Liquid ID. Tapi penentuannya balik lagi kepada eksekusi mereka. Apakah laning bisa dimenangkan karena menghadapi one-one. Ini salah satu hero yang selalu masuk ke dalam langganan banning. Tapi mungkin kalau untuk Pobiusnya aku rasa masih cukup bisa sustain lah ya di area XP bro. Harusnya nanti bakal bikin winter juga sih untuk menghindari engage dari 1-1. Ya. Karena Mobius lumayan memudahkan 1-1 untuk membuka crossbow tank. Sementara sekarang penguasaan dari Scavenger EXP. Pendapat Diambil sih. sama Aran ternyata. Itu namanya dibalaskan Profesor. Kan di Kemarin game pertama diambil. Ya, banyak yang diambil malahan. Iya sih, nggak salah ya kalau itu ya. Cuma ini agak lebih friendly ya, Nevin ya, kalau bisa kita bilang dibandingkan di game sebelumnya untuk draft Liquid. Ya, friendly, ramah banget memang. Tapi memang kalau ngeliat dari tim Onyx juga ini cukup tanky. Infurage yang dibawakan di tangan Kairi sebagai Guinevere. Dan secara output damage ini yang nanti bakal kita saksikan. Karena sebenarnya untuk di era awal pun one-one udah cukup ngebantu ya buat output damage kalau misalnya ada sebuah team fight kok. Ya harusnya. Karena buat sekarang rotasinya bakal coba buat EXP dan setelah di mid lane cukup pasif damage yang diberikan dari Yaskiel. Efek dari lethal ignition juga. Tentu menangin Pok di awal itu tujuan dari tim Liquid karena mereka ingin mencoba maksa mendapatkan poin kill dari Cu. Itu ada yang sadar nggak kenapa Kiboy nempel Bang Sans? Itu just in case ada Quet Shadow. Kalau nggak Joe-nya memaksa ke Sans dan Sans bisa selamat, itu kalau kena Kiboy, Joe-nya malah bisa kena blunder. Itu Iya. makanya dia selalu akan ada di sekitar situ karena mereka nggak tahu sebenarnya di mana Joe berada. Itu body block buat Quet Shadow. Ya, dan sekarang ini penentuan juga nih ya. Untuk objektif yang pertama, apakah dari tim Liquid ID bisa mencoba untuk merebut karena dengan 4 pemain yang sudah berjaga-jaga dari tim Onyx akan cukup berat. Oke, Veda Estek dikeluarkan di depan sana, udah nggak ada lagi. Asupan untuk para pasukan dari tim Liquid di bekang. Bahkan Joe udah keluarin Quad Shadow-nya memaksa tim fight. Dapetin dua, ada panggil Kyrie. Berhasil menggunakan Valtrek dan first blood di tangan para pasukan dari tim Onyx. Tim Liquid, mereka kembali dengan kehilangan 2 pemain plus Starstall. Porak-poranda. My God. Wah, sulit banget permainan yang dimiliki dari tim Liquid. Ya, ini berat sih. 2 pemain langsung berhasil di take down di awal. Ada upaya dari Kabuki memang tadi untuk ikut ke area mid lane. Tapi sekarang lane-nya malah dijajah bro. Wah udah pasti ya, ini karena Kabuki tadi sempat show juga di bagian mid.
Heeh. Otomatis ngebuat pergerakan dari teman-teman TLID kelihatan di sana. 1000 gold lead dan 2 orang terangkat dengan special migration. Valkyrie Wyam mengerikan sekali untuk Kairi dan juga Lutfi dengan kombinasinya. Ini yang mungkin dari tadi dicari ya, dengan adanya curtain call yang benar-benar connect kedua pemain itu pasti bakal langsung dipatahkan setupnya dengan Onyx juga. Eksekusi yang manis. Dan itu dia Molten Essence yang ngebuat Kairi akan menambahkan lagi daya HP-nya, durabilitasnya dalam teamfight panjang. Tapi ya untuk pemilihan sepatunya Magic Shoes, ya menurutku ini ada alasan di baliknya, itu adalah cooldown agar dia mungkin menangkapnya lebih cepat lagi. Atau nggak spammingnya kita lihat ya. Bakal lebih rotasi dengan sangat cepat, bakal lebih engage untuk dari gankingnya. Yang mungkin agak cukup bermasalah nanti akan ada di Kabuki sih. Karena dia nggak bisa jadi fight. Dan di depan sana lihat Kairi memasang ke arah Aran. Dan tanpa kondisi cover yang dimiliki dari Firza, Aran pun juga bisa tumbang Magic. Walaupun ya, belum ada anti-regen. Iya ya, karena memang dengan output damage dari cici di tangan Lutfi ini juga lumayan berasa sebenarnya untuk di area late game maupun di area mid game. Tapi secara rotasi kita belum melihat pergerakan yang terlalu agresif dari tim Liquid ID, padahal mereka juga ngebawain Farsha yang punya Wings by Wings, Gatot Kaca dengan Avatar of Guardian-nya yang bisa ngebuka inisiasi yang sama. Tapi mereka lebih memilih untuk bersabar dan mungkin bisa lebih fokus ke arah Turtle terlebih dahulu. Meanwhile dari Kiboy dan juga Sans, ini mereka yang bakal jadi penjaga area river nih. Kayaknya kalaupun ada AOG ya, mereka bakal cuekin sih. Karena nggak ada yang bisa bener-bener combo bareng sama Gatot di sini kecuali mungkin Poviusnya kena banyak Dark Wave-nya. Oke, tapi kalau ngomongin ke Dark Wave, apakah dia mampu? Di depan Cepat, sana Bang, bakal Fuse yang coba Bang, dipaksa cepet, dan Bang. aku taruh Guardian ke Siapa, dalam Bang? dan mendapatkan satu point kill tanpa Siapa yang ada satu tuan akan, Dark Bang? Wave. Aduh, Dan bisa dari temanmu Kairi. di belakang semua, Dalam Bang. kata kedua membuat perpasukan dari tim Liquid kali ini mereka harus mundur ke arah belakang. Ingat, hanya satu special Kok pasang migration, badan bukan nggak ada Fire Wave. kawanmu, Bang? Oh my god, Bang. untung aja Kabuki dapetin ke arah satu perfect Turtle Aran tertangkap di depan sana dan hilang, gak ada jalan untuk bisa pulang. Temenmu Bang. belum ada, Bang. Ya, mungkin Kau ada ngapain mungkin buka perfect Turtle badan, dari Bang? tangan dari Onyx. Aduh, abangku. Bayangkan kalau tadi nggak Bisa dikabur. logika. Berapa Bisa logika. keuntungan yang dimiliki dari Onyx. Dan lihat Skylar. Abang, Skylar punya abang. taman bermainnya sendiri di arah top lane. Dia nggak harus ikut team fight. Dia farming aja. Dijagain. Ini bener-bener babysit yang sangat nikmat untuk sosok seorang god laner. Ya bebas banget ya, tapi aku benar-benar salfok banget dengan kombinasi Guinevere dan Juzin sih yang sangat berhasil dari tim Onyx dan mungkin bisa terjadi lagi inisiasi dengan lantern flare-nya. Tapi di bagian bottom lane pun ini udah mulai di pressure lagi. Outer turret mungkin nggak akan ada yang aman sih buat tim Liquid ID karena setelah ini pasti targetnya menuju ke arah mid lane, Prof. Pressure-nya nggak berhenti ya. Iya. Mid lane yang bakal diancam tentunya 3000 gold lead. Onyx bener-bener menunjukkan bahwa ini loh Guinevere dan juga Zuxin yang tadi dibawakan sama tim Liquid. Emang eksekusinya aja yang berbeda. Mungkin karena komunikasinya lebih berjalan dari Onyx dan mereka lebih mencoba untuk punya badan kan dengan Kiboy dan Hylos-nya yang dari tadi bener-bener ngebukain jalan buat Sans, buat Kairi. Jadi seolah-olah semua damage dari tim Liquid itu masuknya ke arah Kiboy, tapi semua damage dari Onyx masuk ke Aran, di Haskill, paksa mundur, dan bahkan Firza mungkin jadi korban. Iya ya, jauh lebih aman sih memang. Tapi sekarang pertemuan di area orange buff ini bisa banget diinisiasi lagi dengan pemain dari tim Onyx. Ini gerakan yang cukup agresif, mencoba untuk menghindari begitu saja, diangkat satu pemain kill dan this is Captain Skylar ready to take home. Skylar terbang mengudara, berhasil dibagi 4 dan bakal lihat revitalizer dari Kiboy berhasil menyelamatkan Skylar. This is Captain Skylar dan lihat itu dia Pavian yang mungkin udah nggak kuat dengan apa yang terjadi. Kita lihat di sini para pasukan dari tim Onyx harus mundur ke arah belakang. Liquid nggak boleh dipaksa karena damage udah nggak bisa ditahan lagi. Wah, ini bakal dipaksa lagi ya, setidaknya untuk bisa memecahkan beberapa passive turret. Tapi tadi ada satu pembuka dari Avatar of Guardian. Apakah terlalu terburu-buru, Prof, untuk pembukaan tersebut? Ya mungkin itu poinnya buat Onyx ya, tapi apa yang ternyata apa yang poin dimainkan tersebut malah oleh- membuat Firzanya semakin lebih rugi lagi. Apa yang dimainkan oleh Mungkin lebih setuju kalau misalkan EOG-nya Aku buat tidak tahu reaction apa-apa. defensif aja. Ya. Karena udah pasti kan Onyx bakal start duluan, Onyx pasti bakal ngegas duluan.
Berarti yang ketujuh dengan perbedaan gold yang hampir 7.000. Ini sama aja kayak mengulang game yang pertama, Nevin. Cuma temponya lebih berbeda. Temponya pelan lebih aja. hidup aja di mid game, betul. Lebih pelan aja. Iya sih, dan sekarang juga Sekarang masih masih dengan respect, pressure coba yang beli sama, 5 pemain shield, dari bro. tim Onyx, dan kita tahu target selanjutnya ke arah mana. Dan biasanya Nah, ini udah kejebak. itu mending kayak gitu lebih bijak. Iya. Secara defensif aja. Tapi kalau kita lihat Shadow S-Drake yang dikeluarkan dari ESL kali ini benar-benar agak rusuh ya di belakang ya, saya lihat-lihat ya. Heboh ya? Saya lagi nge-case sampai salah fokus dari tadi ya. Weh. Oke. Ini, nah bedanya ini mungkin dengan high ground. Tapi Iya. Sans memaksa mendapatkan satu, apakah bakal dilempar ke arah Kairi? Ternyata tidak ada umpan lambung untuk para pasukan dari tim Onyx. Dipukul mundur ke arah belakang, para pasukan dari tim Liquid kali ini mereka benar-benar dikandangin kembali. Sang kuda dikembalikan ke kandang. Nah ya, tapi masih wave ini juga masih cukup banyak sih untuk bisa didorong lagi karena target utamanya menuju ke arah Holy Shield turretnya dulu. Dan tim Liquid ID dengan hadirnya Farsha, Granger, defense high ground yang sebenarnya cukup tinggi tapi dengan perbedaan yang udah terlalu jauh. Oh, memaksa menuju ke arah Firza, bakal coba dimakan. Kairi masih bisa bertahan, langsung ada satu buah shadow. Menuju ke arah belakang, sayang sekali. Tidak dikeluarkan Gitu, Joe dengan Shadow Shield karena iya. damage pun tidak akan cukup. Apakah Snowball gitu, Liquid Lil. akan kembali ke setelan pabrik, Profesor? Wow. Devin? Kalau udah ngeliat kayak gini sih bisa dibilang bisa jadi. Apalagi pressure sebatas Glorious Pathway aja. Ini langsung ngacak-ngacak setup dari tim Liquid ID, bro. Dan lihat item Kairi selanjutnya. Setelah Brute Force, dia langsung menuju ke Winter Crown. Dia mau mancing keributan. Dia mau mancing. Yang penting dia nggak bisa diapa-apain nantinya. Ketika dalam keadaan Valkyrie Quaim. Beliau bener-bener memancing. Beliau akan memancing, Devin. Iya. Ini bakal benar-benar jadi taman bermain untuk Onyx sih, bukan cuma untuk Skylar doang tadi di area atas, tapi sekarang semua area dari tim Liquid ID udah nggak ada lagi penjagaan dari inner turretnya, dan Lord ya jelas akan terbuka dengan bebas. Ada harapankah, Prof, untuk tim Liquid ID? Karena let's say mereka punya partial lah setidaknya di game ini. Aduh. Kata-kata penentang yang paling aku suka adalah ada. Ada. Tapi nungguin Onyx yang blunder. Ini kalau match 1 ini benar-benar salah satu judul film yang cocok adalah jungler yang tertutor. Waduh, bukan tertukar lagi ya? Bukan. Tertukar dan tertutor jadinya. Lutfi juga Winter. Dia tahu untuk menghindari Shadow Kill. Untuk menghindari ultimate dari Hayabusa, Winter Crown sangat dibutuhkan di sini. Oke, tapi kita lihat Super Wave bergerak di 3 lane yang berbeda. Tapi di arah bottom lane mereka masih memiliki Holy Defense. Standby on position Joe, terperangkap di sana dengan Curtain Call. Tapi Kairi tidak mau terlalu terburu-buru karena main course-nya ada di arah top lane. Lot bergerak maju menuju ke arah base turret. Memaksa mendapatkan satu dan itu dia umpan lambung dari Sans. Skylar berhasil mendapatkan 1 point kill. Tapi Kapten Skylar masih belum mengeluarkan crossbow offense-nya. Ya, setidaknya untuk Lordnya berhasil ditumbangkan, tapi begitu juga untuk satu buah base red di area mid lane. Tinggal menunggu inisiasi lanjutan. Karena tim Liquid ID sepertinya masih bisa melakukan clearing dan gak berhenti sampai di sana. Wave-nya gak berhenti, Skylar mundur ke arah belakang. Dan this is Kapten Skylar! Berhasil mendapatkan poin utama dan makan fokus ke arah PSK. Berdiri apapun terjadi, Liquid makin tenggelam ke dasar kelas Nggak seru gamenya, nggak seru kan? Onyx makin berada Kelihatan, di guys, nggak atas seru kan? langit. Semakin jagat lagi. Semua cara aja cepat. Kerting. LI. 2 game. Ini Louis kelas yang didapat. Dengan sangat mudah di bagian jadi deklarasi. Dan inilah dia seorang somai dari Sonic tentu. Mereka akan kemenangan 2-0 dengan sangat cepat dan mutlak. Ini pada janjian gak ada yang jangan sampai tumbang gitu. Ada. Ada. Gimana tadi? Kalau ada yang sampai tumbang, suruh push up atau gimana Ubi? Enggak sih. Bilang apa tadi ada yang bilang, jangan mati. Oh. Itu di game 1 apa di game 2? Dua-duanya? Dua-duanya. Dua-duanya. Tapi lancar banget hari ini. Congratulations untuk Onyx 2-0 tanpa tumbang satu pun di 2 game yang kalian laksanakan. Ini rekor baru sih. Belum pernah kan sebelumnya, Upi? Belum pernah sih kayaknya. Iya, dan gimana setelah melalui game yang begitu mulus, buat Upi gimana sih? Ya yang pasti senang lah kita bisa menang 2-0 lagi kan. Kemarin kita ada menang tapi kayak 2-1 gitu. Habis ngapain semalam? Apa kalian, guys jangan 2-1 lagi guys?
Enggak lah ya, yang pasti kita improve lah dari hari-hari kemarin. Dari hari-hari kemarin dan hari ini kelihatan banget kayak kalian menekuk lutut dari pasukan kuda. Tapi Sans, ketika lawanmu tak berkutik seperti ini, gimana Sans melihat pertarungan yang one-sided? Nggak tahu sih, yang penting kita kasih yang terbaik sih tadi. Ya, Kasih yang terbaik aja. ya. Kayak pengen gak sih beradu lagi dan peperangan yang panas? Ya pengen, cuman kita tadi emang mainnya bagus banget. Dari segi berarti ini flawless untuk Onyx. Lancar, mulus. Ya. Untuk ya lancar lah. Kok bisa hari ini baru paling mulusnya Onyx atau bagaimana Sans keadaannya? Enggak sih, yang menangnya semua mulus kok. Ya, Semuanya mulus ya? ya. Hah? Oke. Ya. Iya. Oke Sans. Tapi hari ini tadi, wah, nggak hanya dari kemulusan tapi juga ada Hayabusa pakai Sky Pierce. Yang pada ngitungin nggak tadi? Hari ini ngitungin nggak Sky Pierce-nya, stack-nya? Tadi 30 doang kayaknya, nggak nyampe 40. Wah, agak kecewa atau Di Kaisler mulu soalnya tadi. Udah bilang, kasih gua lasin. next katanya, next kali ya. Tapi gimana akhirnya ini memang tiba-tiba pakai Sky Pierce mencoba lagi atau munculnya Sky Pierce hari ini? Dari Gara-gara kayak- Doru sih kemarin, jadi pengen coba. Dan setelah hasilnya dicoba, Baru 1 game, jadi belum tahu. belum Masih tahu. kurang kayaknya, nggak cocok sama gua. Baru 1 game masih rasanya belum cocok, mungkin bakal coba nextnya Kairi. Yes. Yes, oke. Tapi tadi tahu nggak, pas lagi pada main ada yang di belakang tuh emot-emot Kairi di belakang. Ada Fabian yang kayaknya kangen sama kamu. Ya kalau di musim lalu lawan Fabian, sekarang melawan player anyar, ada Joe. Kairi gimana ngelihat tim Liquid sekarang bersama dengan Joe dan juga lawanmu yang baru? Apa ya? Bantu gua yang. Mungkin buat ini ya, buat Liquid ya. Mungkin pesan aja buat mereka ya. Semangat aja, semangat. Semangat aja, semangat. Tapi kan kita juga tahu Onyx pernah mengalami hal yang serupa. Musim lalu kalian ada di bawah, kalian pernah merasakan pahitnya susah menang. Dan apa sih mungkin masukan selain semangat ya yang bisa kalian berikan nih ya untuk tim Liquid ID? Gilang mau jawab, Gilang. Apa coba-coba? Kalian kan pernah mengalami kayak gitu loh. Kalian pernah mengalami juga seperti tim Liquid ID berada di bawah klasemen. Biar bounce back nih. Mungkin ya banyak belajar sih. Di setiap match-nya harus banyak belajar terus. Biar tahu lah salahnya di mana kayak gitu. Harus banyak belajar dan terus semangat karena ini baru half season aja belum kelar ya. Ya, masih beberapa match kan Liquid. Ya, pasti bisa juga lah. Pasti bisa juga dan semuanya juga berharap yang terbaik tentunya. Tapi hari ini benar-benar kayak kemulusan dari semua laning. Tapi Skylar bermain hari ini. Skylar, kita ngeliat biasanya ada ganti. Ini lagi Skylar gas terus kayaknya untuk minggu ini. Kenapa tadi? Biasanya kita lihat kan ganti-gantian. Tapi kali ini kayaknya lagi Skylar ngegas terus nih. Nah, tahu sih itu dari coaching staff juga yang milih. Jadi ya yang siapa yang main ya ready aja. Kayak ready aja. Tapi dikasih taunya memang sudah ditata dengan dari hari-hari sebelumnya atau semalam. Skylar besok main. Udah dikasih tahu kemarin juga sih. Jadi selalu siap. Ya. Tapi melawan tim Liquid ID kita tahu musim ada pergantian dari tim Liquid ID dan kamu bertemu dengan sang veteran yang kembali bermain di TLID Kabuki. Kalian ketemu di Land of Dawn. Menurut Skylar bagaimana sih sekarang? Lebih jago sih, lebih improve dan hero-nya juga ada banyak juga. Lebih bro, lebih jago. Tapi apa kiat-kiat yang mungkin
Skylar siapkan untuk melawan sang veteran Kenapa tadi? Kabuki? Apa yang Skylar siapkan untuk melawan sang veteran Kabuki hari ini? Yang gua siapin ya mental gua aja. Oke, ada di level berapa ini mental Skylar sekarang? 1 Dari berapa? dari 100. Dari 100, berarti ini belum apa-apa ya Skylar ya? Ya. Kayaknya baru pemanasan doang nih. Nah, Makin serem tapi dengan mendapatkan hasil, ini juga kita kali pertama ngelihat match yang tidak memberi poin kill sama sekali. Skylar mengalami match seperti ini, apa pendapat Skylar dengan kemenangan bersih untuk Onyx? oh itu Keyboy tadi mau jawab kan. Oke, udah disiapin nih Boy. Boy, menangnya tuh bersih banget dari Onyx. Emang mau ngebuktiin Onyx tuh ada di langit. Onyx memang raja langit. Ya kalau dari kita pasti senang lah karena kita udah latihan juga, udah berjuang terus hasilnya maksimal. Hasilnya maksimal. Tapi kayaknya kalian latihannya nggak cuma latihan buat in-game ya, tapi tadi latihan koreografi ya. Siapa dalang dari koreografi tadi? Oh udah pasti gila Sans. Gila Sans. Sans, mikirin koreografi tadi berapa lama Sans? Bentar sih, bentar doang tadi. Di belakang sempat kita coba-coba dulu. Oh, coba. Ya. Itu idemu? Ide kita semua sih, biar kita coba di belakang terus biar di kamera perfect. Perfect nggak tadi? Perfect dong. Perfect. Dari 1 sampai 10, berapa performa kalian tadi pas tim entrance? 100. Hei, 100. Kalau permainan kalian berapa? 100, bagus juga. 100, bagus juga. Tapi tadi anak-anak semuanya langsung kompak dance-nya. Ya, karena kita udah briefing juga kan tadi. Oh, hanya sebentar saja. Dan kalau dari lagunya tadi, San suka nggak? Suka dong, suka banget. Suka banget. Berarti kita nanti bisa ngelihat San mungkin di konten-konten Onyx ya. Kita tungguin dengan lagu-lagunya, dengan emot-emotnya. Tapi kemenangan hari ini tentu sudah usai. Masih ada 1 match terakhir untuk tim Onyx di off season ini. Lawan terakhir adalah tim EVOS. EVOS lagi berada cukup di area atas juga. Gimana Sans? Untuk next, untuk match penutupan di leg 1. Kedengeran kayak kiri, kedengeran. Ya, yang pastinya kita. Gimana Sans? Untuk next, untuk match penutupan di leg 1. Kedengeran kayak kiri, kedengeran. Ya, yang pastinya kita persiapin lah minggu ini. Kedengaran apa tadi? Yang pasti, iya, pasti kita ada persiapan buat EVOS nanti. Oke, tapi mungkin ada yang mau Sinyal, disampaikan sinyal. untuk penutupan hari ini. Nggak ada sih. Ya, kita bakal lebih semangat nanti minggu depan. Pokoknya makin semangat untuk tim Onyx dan juga Sonic pun semakin ramai dan kemenangan Lagi yang dong, begitu koreo lagi dong. memukau dari tim Onyx. Tapi kalau ngelihat dari semua Sonic yang hadir di sini, mereka kayaknya juga nggak nyangka ini permainan berakhir begitu cepat. Tapi saatnya untuk merayakan Sonic, inilah dia tim Onyx new record. Wes, kameranya itu juga guys. Woohoo! It's GoPay. bagi Kita mulai TVP-nya guys. Aduh, Siapa, don't siapa, ask. siapa. Udah Ini GoPay. mainnya siang, aku tidur tadi siang Hal bro. super Kita langsung ini aja bro. Kita melihat bagaimana game ke TP. Lupi lagi. Pesan. Kita akan semaksimal mungkin Bude Clara Monster untuk membedah dan membuka apa yang terjadi untuk di match pertama hari ini. Cuma yang bisa kita lihat adalah chemistry mereka ini dari Onyx. Dan sekarang Lupi ya, Sans ya, Sans. apa pun Untuk Zuxin dan juga aku merasa emang dari awal
mereka benar-benar mau tutorin aja sih untuk Zuxin dan juga Guinevere ini. Oke, MVP untuk dari tim Onyx, please welcome Gila Sans. Bon, teman-teman bisa lihat dari awal betapa banyak member dari tim Liquid yang terangkat. Dan ini yang membuat gamenya jadi kalau tidak ini- stabil tentunya untuk teman-teman dari tim Liquid. Mujizat Karena mereka dari nih, awal udah statement kalah aku dari judul videonya kualitas. makin gini. Joe-nya Mujizat juga udah nggak bisa Liquid in out menang. lagi karena coach Shadow-nya udah Dan kepake. aku yakin Mereka kita bener-bener positif sabar betul. Mereka thinkingnya. tunggu banget Tim Liquid skill penting. Ya kayak gitu simpan contohnya EOG, strength pada untuk Astra nggak bisa disengage. Moga aja kayak gitu ya, moga aja. Sambutannya manis banget. Oke, menurut kita aku. lanjut ke Bagus banget. match Dia kayak Lantern Flare, dia